Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana perusahaan besar bisa terlihat patuh pajak? Padahal diam-diam ada trik tersembunyi untuk mengurangi beban pajak mereka. Hari ini, kita akan mengupas tuntas dari sudut pandang auditor pajak independen. Mulai dari trik yang biasanya dipakai konsultan nakal, sampai bukti hukum sah apa yang bisa menjatuhkan mereka di pengadilan. Konsultan pajak nakal biasanya menyarankan perusahaan untuk memainkan laporan keuangan. Beberapa trik klasik misalnya, menyembunyikan sebagian penjualan, terutama di pasar tradisional, membuat biaya iklan atau promosi palsu, memakai vendor fiktif untuk menarik uang keluar, atau yang lebih canggih, memainkan harga transaksi antar perusahaan afiliasi alias transfer pricing. Yang pertama, manipulasi peredaran usaha, revenue understatement. Contohnya satu. Tidak seluruh penjualan dicatat, khususnya ke pasar tradisional yang masih banyak transaksi tunai. 2. Menggunakan double invoice atau faktur bayangan. Satu untuk pembeli, satu untuk laporan pajak. 3. Menunda pengakuan pendapatan, shifting sales ke periode berikutnya. Yang kedua, biasanya markup berupa markdown transaksi antar pihak berelasi. Jika ada afiliasi luar negeri, harga impor komponen atau barang jadi digelembungkan, transfer pricing, agar laba di Indonesia kecil. Atau sebaliknya, menjual dengan harga sangat rendah ke distributor afiliasi luar negeri untuk mengalihkan keuntungan ke luar negeri. Berikutnya, ada penggelembungan biaya, overstated expenses. Misalnya, biaya promosi dan iklan dibesar-besarkan, padahal sebagian biaya sebenarnya adalah kickback atau rebate ilegal. Lalu, biaya jasa konsultan, riset atau IT fiktif untuk mengurangi laba kena pajak, serta gaji bonus direkayasa lewat pembayaran kepada keluarga pemilik dengan peran fiktif. Yang ini lebih gawat lagi, penggunaan nomini vendors, supplier fiktif, membuat vendor fiktif untuk pembelian suku cadang, aksesoris, atau jasa perbaikan. Digunakan untuk menarik cash keluar dan kemudian dicatat sebagai biaya. Berikutnya ada penggeseran kategori pajak mengubah klasifikasi produk supaya terkena tarif PPN lebih rendah. Mengkategorikan penjualan sebagai jasa after sales. Tarif PPh final berbeda, padahal intinya tetap penjualan barang. Terakhir, biasanya manipulasi laporan retur dan garansi. Misal, mencatat retur atau garansi lebih besar dari realisasi. Seolah-olah banyak barang dikembalikan, sehingga pendapatan turun. Atau biaya service center diperbesar padahal sebagian hanya klaim fiktif. Jika konsultan nakal memberi arahan teknis ke kliennya, yaitu perusahaan elektronik seperti di kasus ini, biasanya mencakup 1. Struktur transaksi dokumen. Dia akan menyarankan ke kliennya menyusun SOP penjualan berbeda antara special outlets atau retail modern yang ada invoice jelas serta sulit manipulasi dengan traditional markets yang banyak transaksi tunai, lebih mudah dipotong atau diabaikan. Kemudian menyarankan penggunaan invoice manual atau invoice non-serial untuk traditional markets. Kedua, pengelolaan stok and distribusi, yakni mengarahkan pencatatan stok dengan sistem ganda. Sistem dalam tanda kutip resmi untuk laporan pajak, dan sistem dalam tanda kutip real untuk internal. Berikutnya, menyembunyikan penjualan melalui outlet tertentu, khususnya pasar tradisional. Ketiga, konsultan nakal memberi arahan teknis ke perusahaan elektronik berupa layanan purna jual. Menyarankan agar biaya service warranty dicatat besar-besaran, karena secara audit ini sulit diverifikasi realisasi. Memanfaatkan spare part impor dengan nilai markup untuk menekan laba. Nah terakhir, konsultan nakal memberi arahan teknis ke perusahaan elektronik berupa optimalisasi, tax allowable versus non-allowable. Antara lain membuat biaya non-allowable menurut undang-undang tampak allowable, misalnya entertainment disguised as marketing. Atau membuat kontrak jasa dengan pihak luar negeri, supaya pembayaran royalti dianggap deductible. Sebagai auditor independen, Anda bisa memfokuskan investigasi pada
1. Perbandingan gross margin antara penjualan ke pasar modern versus pasar tradisional dengan hasil jika margin tidak konsisten, bisa jadi ada underreporting. 2. Analisis rasio biaya promosi dan iklan versus omset untuk mengecek apakah wajar dibandingkan industri sejenis. 3. Cross-check data distribusi barang, yakni import data dari bea cukai versus penjualan lokal. Keempat, verifikasi service klaim garansi. Lakukan sampling apakah benar ada perbaikan statement retur atau hanya pencatatan fiktif. Kelima, menelusuri hubungan afiliasi, baik domestik maupun regional hub, untuk indikasi transfer pricing. Menelusuri hubungan afiliasi, baik domestik maupun regional hub, untuk indikasi transfer pricing. Nah, berikut hal teknis yang perlu dilakukan auditor pajak independen, seperti pemeriksa pajak DJP untuk mendeteksi maupun membuktikan kecurangan yang dilakukan klien, yaitu perusahaan perdagangan elektronik, yang disarankan oleh konsultan pajak nakal. 1. Manipulasi peredaran usaha, revenue understatement oleh klien. Tujuan mereka menyembunyikan sebagian penjualan, terutama di traditional market. Cara mendeteksi dan membuktikan. 1. Rekonsiliasi penerimaan kas versus faktur pajak. Bandingkan setoran kas harian dari kasir atau outlet dengan penjualan yang dibukukan. Cross-check dengan data pihak ketiga, third party data matching. Cek data dari perbankan, arus masuk rekening perusahaan versus omset yang dilaporkan. Cek data distributor atau outlet. Special outlets biasanya punya catatan pembelian detail. 3. Analisis pola penjualan uji, keanehan, tren misalnya. Penjualan AV di toko modern stabil, tapi di pasar tradisional tidak pernah naik signifikan meski permintaan tinggi. Keempat, stock movement audit. Cocokkan barang keluar dari gudang versus penjualan tercatat. Jika ada selisih, maka ada indikasi underreporting. 2. Transfer pricing dan manipulasi harga afiliasi oleh klien. Tujuan mereka, geser laba ke luar negeri via under atau over invoicing. Cara mendeteksi dan membuktikan. 1. Analisis dokumen impor, PIB atau customs data. Bandingkan harga impor barang jadi atau komponen dengan database customs valuation atau import benchmark. Misal harga publik UN Comtrade. 2. Perbandingan dengan comparable companies, CUP method. Gunakan metode transfer pricing, CUP, RPM, TNMM. Bandingkan gross margin dengan perusahaan sejenis yang independen. 3. Faktor pembelian afiliasi audit, isi kontrak dengan afiliasi. Adakah terms yang tidak arm's length? Misal, markup tidak wajar, syarat pembayaran aneh. 4. Uji konsistensi laba global. Jika entitas luar negeri untung besar, sementara entitas lokal selalu rugi, atau margin tipis, maka red flag. Berikutnya yang ketiga, penggelembungan biaya, overstated expenses. Tujuan mereka, tekan laba lewat biaya fiktif atau berlebih. Cara mendeteksi dan membuktikan. Pertama, vouching ke vendor. Konfirmasi langsung ke vendor iklan atau promosi. Apakah benar ada jasa atau aktivitas sebesar yang ditagihkan? Kedua, audit lapangan, field verification. Jika klaim iklan di mall A, cek ke mall, benar ada billboard atau booth. Ketiga, benchmarking. Bandingkan rasio biaya promosi atau iklan dengan rata-rata industri elektronik. Jika abnormal, misal 20% revenue, padahal biasanya 5%, indikasi overstatement. Keempat, tracing payment flow. Lacak rekening vendor. Apakah uang kembali ke pihak terafiliasi? Round tripping. Nah, keempat, modus vendor fiktif atau supplier palsu oleh klien. Tujuan mereka, tarik cash keluar lewat transaksi palsu. Bagaimana cara mendeteksi dan membuktikan? Pertama, konfirmasi alamat dan profil vendor. Kunjungi alamat vendor. Apakah benar eksis, punya kantor atau pekerja? Kedua, cross-check NPWP dan PKP. Gunakan data DJP. Apakah vendor ini PKP aktif? Pernah lapor SPT? Ketiga,
Analisis rekening perusahaan. Payment trail. Apakah vendor menerima lalu segera transfer ke pihak internal? Keempat, cek serial number invoice. Apakah nomor faktur vendor aneh, tidak konsisten, manual, atau tidak tercatat di DJP e-faktur? Skema tax planning ilegal yang bisa direkomendasikan konsultan pajak nakal kelima. Manipulasi retur and garansi oleh klien. Tujuan mereka, menurunkan revenue lewat klaim retur palsu atau biaya garansi overstate. Gimana nih cara mendeteksi dan membuktikan? 1. Sampling retur barang. Cocokkan retur yang dicatat dengan barang fisik. Apakah benar kembali ke gudang? Second Service Center Audit. Periksa database klaim garansi. Telepon acak konsumen. Apakah benar pernah klaim? 3. Rasio retur benchmark. Bandingkan persentase retur dengan standar industri elektronik. Biasanya 2 hingga 5%. Jika klaim 15% maka abnormal. Fourth, audit spare parts usage. Cocokkan jumlah spare part masuk gudang versus yang keluar untuk servis. Apakah realistis? Skema tax planning ilegal yang bisa direkomendasikan konsultan pajak nakal ke-6. Skema benefit karyawan terselubung. Tujuan mereka, bayar karyawan lewat fasilitas agar PPh 21 kecil. Begini cara mendeteksi dan membuktikan. Pertama, analisis payroll versus real benefit. Cocokkan gaji di payroll dengan laporan keuangan. Adakah selisih yang muncul dalam bentuk barang, TV, kulkas? Kedua, interview sampling karyawan. Tanya langsung apakah benefit diterima dalam bentuk barang dan siapa yang mendanai. Ketiga, perbandingan gaji di industri. Jika payroll terlihat rendah dibanding perusahaan sejenis, tapi lifestyle karyawan tinggi, indikasi ada benefit in kind. Sebagai auditor independen, investigatif, maka tugas utama bukan hanya mengenali pola, tapi juga membuktikan dengan data teknis bahwa praktik tersebut benar terjadi. Artinya, kita butuh kombinasi audit trail dokumen, data eksternal, analisis forensik, wawancara. Nah, salah satunya cross-check data eksternal. Inilah big weapon auditor. Sebagai auditor investigatif, senjata utama adalah data pihak ketiga. Pertama, data perbankan. UU KUP pasal 35A, akses rekening untuk uji kewajaran cash flow. Kedua, data bea cukai, volume dan harga barang impor versus penjualan dalam negeri. Ketiga, data e-faktur DJP. Apakah semua pembelian dan penjualan sudah tercatat di sistem? Keempat, data dari special outlets, kontrak dan purchase order dari Carrefour, Hypermart, dan sebagainya. Kelima, data dari pihak pembiayaan atau kredit. Jika banyak produk dijual lewat leasing, bisa cek laporan penjualan real. Pertanyaan penting, bukti apa yang sah secara hukum di Indonesia? Menurut pasal 43A Undang-Undang KUP dan pasal 184 KUHAP, ada 5 jenis bukti utama. 1. Keterangan saksi. 2. Keterangan ahli. 3. Surat atau dokumen. 4. Petunjuk kelima. Dan keterangan wajib pajak. Selain itu, sejak adanya Undang-Undang ITE, bukti digital seperti email, log system, atau file Excel juga sah sebagai bukti surat. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Masih ada pasal-pasal lain yang sama pentingnya. Misalnya, pasal 13A Undang-Undang KUP. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi wajib pajak yang sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan data yang tidak benar. Sangat relevan kalau kita bicara manipulasi laporan. Lalu ada pasal 39 dan pasal 39A UU KUP. Pasal 39 menjerat siapa saja yang dengan sengaja menyampaikan keterangan tidak benar. Sedangkan pasal 39A secara khusus menyoroti faktur pajak palsu atau fiktif. Nah, ini pas banget kalau kita bicara soal vendor palsu atau faktur ganda. Bagaimana dengan konsultan nakal yang memberi arahan? Itu bisa terseret lewat pasal 41A
dan 41B UU KUP. Di situ jelas disebutkan pihak manapun yang sengaja membantu, menganjurkan, atau bahkan menyebabkan wajib pajak melakukan tindak pidana pajak bisa ikut dipidana. Artinya, konsultan pajak yang berperan di belakang layar tetap bisa kena jerat hukum. Selain itu, jangan lupa aturan pidana umum masih berlaku. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur jenis alat bukti dalam perkara pidana, saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan di era digital, ada tambahan penting, Pasal 5 UU ITE. Di situ jelas dikatakan bahwa dokumen elektronik seperti email, log transaksi, atau file Excel pembukuan ganda punya kekuatan hukum yang sama dengan surat. Jadi, bukti digital pun bisa dipakai di pengadilan pajak maupun pidana. Dari sini kita belajar, trik tax planning ilegal sebenarnya bisa dilacak dengan detail teknis yang rapi dan bisa dipatahkan dengan bukti hukum yang sah. Jadi, hati-hati jika ada konsultan nakal yang memberi jalan pintas. Karena setiap langkah bisa terekam dan bukti akan berbicara di meja hukum. Kalau menurut Anda, trik mana yang paling sering terjadi di dunia nyata? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk bahasan investigasi lainnya